PSSI kontrak Jordan Henderson selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. PSSI akan segera mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menyebut bahwa pengumuman resmi akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut Arya Sinulinga, PSSI telah menyiapkan kontrak berdurasi 2 tahun untuk pelatih timnas Indonesia dengan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya. Skema kontrak ini disusun agar selaras dengan masa kepengurusan PSSI saat ini, sehingga tidak membebani pengurus di periode selanjutnya. Dalam rencana tersebut, pelatih yang ditunjuk bukan hanya akan menangani timnas Indonesia senior. PSSI juga membuka kemungkinan pelatih tersebut merangkap jabatan dengan melatih tim kelompok usia, salah satunya timnas Indonesia U23. Skema ini diharapkan bisa menciptakan kesinambungan pembinaan antara tim senior dan tim usia muda, sekaligus memastikan arah pembangunan tim nasional berjalan lebih terstruktur. Antoine Semenyo lebih memilih Manchester City. Harapan Manchester United untuk merekrut Antoine Semenyo pada bursa transfer musim dingin ini tampaknya harus pupus, sebab winger tersebut dikabarkan lebih memilih bergabung dengan Manchester City sebagai langkah berikutnya dalam karirnya. Menurut laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, Manchester United dan Manchester City menjadi dua klub terdepan yang serius mengejar tanda tangan Semenyo. Keduanya disebut aktif menjalin komunikasi dengan pihak sang pemain. Namun dari proses tersebut, Semenyo disebut lebih tertarik dengan tawaran Manchester City. Ia menilai proyek yang ditawarkan tim asuhan Pep Guardiola lebih menjanjikan dibandingkan Manchester United. Selain itu, peluang untuk meraih trofi juara bersama City dianggap jauh lebih besar. Faktor tersebut membuat Semenyo akhirnya mantap memilih Manchester City sebagai tujuan karir selanjutnya. Cedera Bruno Fernandes tidak separah yang dibayangkan. Kabar baik datang untuk Manchester United. Menurut laporan Manchester Evening News, tim medis MU telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap cedera Bruno Fernandes dan hasilnya cukup melegakan. Gelandang sekaligus kapten MU itu dipastikan mengalami cedera hamstring, namun tingkat cederanya tidak separah yang sempat dikhawatirkan sebelumnya, sebab awalnya cedera Fernandes diduga masuk kategori menengah hingga parah. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, cedera tersebut ternyata masih tergolong ringan. Karena itu Fernandes tidak membutuhkan waktu pemulihan yang terlalu lama. Ia diperkirakan akan menjalani pemulihan selama sekitar 2 pekan. Setelah itu Fernandes masih membutuhkan tambahan waktu sekitar 1 pekan untuk kembali berlatih penuh dan memulihkan kondisi fisiknya sebelum siap bermain lagi. Manchester United siapkan renovasi Old Trafford. Manchester United berencana melakukan pembenahan Old Trafford pada musim panas mendatang. Menurut laporan media Inggris, fokus utama renovasi adalah memperbaiki sistem drainase stadion yang selama ini sering dikeluhkan karena atap bocor terutama saat hujan deras. Selain masalah atap, manajemen MU juga akan memperbaiki kondisi lapangan serta meningkatkan fasilitas bangku cadangan pemain baik untuk tim tuan rumah maupun tim tamu. Langkah ini dilakukan agar Old Trafford bisa memenuhi standar dan regulasi UEFA. Renovasi tersebut sejalan dengan target MU untuk kembali tampil di kompetisi Eropa. Saat ini Manchester United memang menargetkan finish di 6 besar Premier League musim ini. Jika target itu tercapai, MU akan lolos ke kompetisi Eropa musim depan, sehingga kesiapan stadion menjadi hal yang terpenting. Ruben Neves prioritaskan gabung Manchester United. Menurut laporan media GIVE Sports, MU kini berada di posisi terdepan untuk merekrut gelandang asal Portugal Ruben Neves. Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa Neves sudah menentukan pilihan jika meninggalkan Al Hilal. Ia ingin kembali bermain di Inggris dan Manchester United menjadi tujuan utamanya. Neves sebenarnya sudah mendapat beberapa tawaran dari klub-klub Italia. Sejumlah tim Serie A dikabarkan telah menghubungi agen sang pemain dan mengajukan penawaran agar ia bermain di Italia mulai awal 2026. Namun Neves disebut siap menolak semua tawaran tersebut sebab ia lebih memilih menunggu kesempatan untuk bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim dingin mendatang. Nilai pasar kapten timnas Indonesia melonjak. Kapten timnas Indonesia, Jay Izzes menjalani musim penting dalam karirnya di Eropa. Bek timnas Indonesia itu bergabung dengan Sassuolo pada musim panas 2025 dan langsung merasakan ketatnya persaingan di Serie A. Bahkan penampilan konsisten Jay Izzes bersama Sassuolo menarik perhatian klub-klub besar Italia. Sejumlah tim papan atas seperti AC Milan dan Inter Milan dikabarkan mulai memantau perkembangannya secara serius. Lonjakan karir Jay juga terlihat dari nilai pasarnya. Pada 2023 saat belum bergabung dengan Venezia, nilai pasar Jay Izzes masih berada di angka 750.000 euro atau sekitar 17,7 miliar rupiah.
Namun berdasarkan data Transfermarkt pada Desember 2025, nilai pasar JIZ kini melonjak tajam menjadi 10 juta euro atau sekitar 197 miliar rupiah. Angka tersebut membuatnya menjadi salah satu bek Indonesia dengan valuasi tertinggi sepanjang sejarah. Manchester United pertimbangkan jual Manuel Ugarte ke Turki. Masa depan Manuel Ugarte di Manchester United disebut tidak akan berlangsung lama, sebab menurut laporan jurnalis Errol Evken, MU membuka peluang melepas gelandang tersebut pada bursa transfer musim dingin. Dalam laporan itu disebutkan bahwa salah satu klub besar Turki, yakni Galatasaray, sudah menghubungi Manchester United. Klub asal Istanbul tersebut tertarik merekrut Ugarte dalam waktu dekat. Galatasaray dikabarkan mengajukan tawaran sekitar 25 juta euro untuk Ugarte, namun Manchester United masih berharap bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. MU disebut menargetkan nilai penjualan Ugarte di kisaran 30 hingga 40 juta euro pada tahun 2026. Karena itu, pihak klub saat ini mencoba meyakinkan Galatasaray agar bersedia menaikkan nilai tawaran sesuai dengan harga yang mereka inginkan. Liverpool terdepan dalam perburuan Marc Guehi. Masa depan Marc Guehi menjadi sorotan banyak klub elit Eropa. Bek tengah timnas Inggris itu akan berstatus bebas transfer dari Crystal Palace pada musim panas mendatang, sehingga sejumlah klub besar mulai memantau situasinya. Menurut laporan terbaru, Liverpool kini berada di posisi terdepan dalam perburuan Guehi, mengungguli rival-rivalnya seperti Real Madrid dan Barcelona. Kedua klub Spanyol itu sebenarnya juga tertarik merekrut bek Inggris ini mengingat gaya bermain modern Guehi yang dinilai cocok dengan kebutuhan mereka dan status bebas transfernya yang menguntungkan secara finansial. Namun laporan tersebut menyebutkan bahwa Liverpool berhasil unggul. Guehi diklaim telah mencapai kesepakatan informal untuk bergabung dengan The Reds dan akan segera memperkuat lini belakang Liverpool. Timnas Jerman memberi ultimatum pada Ter Stegen. Marc-Andre Ter Stegen kini menghadapi tekanan besar terkait peluangnya tampil di Piala Dunia 2026. Menurut laporan media Jerman, posisi kiper utama timnas Jerman bisa hilang jika ia terus duduk di bangku cadangan Barcelona. Diketahui jika Ter Stegen saat ini kalah bersaing dengan Joan Garcia setelah pulih dari operasi punggung, dan pelatih Hansi Flick lebih memilih Garcia sebagai kiper nomor 1 tim. Situasi ini membuat impian Ter Stegen tampil di turnamen besar pertama setelah pensiunnya Manuel Neuer terancam pupus karena timnas Jerman mengutamakan kiper yang rutin bermain di klubnya. Lamine Yamal hebohkan publik pakai jersey Luis Diaz. Bintang muda Barcelona Lamine Yamal kembali mencuri perhatian lewat video terbarunya. Dalam unggahan tersebut, ia terlihat mengenakan jersey timnas Kolombia dengan nama Luis Diaz saat melakukan tur di apartemen lamanya. Momen unik ini mengejutkan banyak penggemar, mengingat Luis Diaz sempat menjadi target transfer utama Barcelona musim lalu. Namun winger lincah itu kini membela Bayern Munchen. Meski begitu, tindakan Yamal ini menunjukkan respek tinggi terhadap Diaz, sekaligus memberi momen lucu dan hangat bagi para penggemar sepak bola. Samuel Chukwueze masih rindukan AC Milan. Samuel Chukwueze memang sedang tampil bagus bersama Fulham di Liga Inggris. Namun ia mengaku masih merindukan AC Milan dan kehidupan di Milan. Baginya kota tersebut sudah seperti rumah kedua karena keluarganya masih tinggal di sana. Chukwueze juga masih mengikuti perjalanan AC Milan dan berharap mantan timnya bisa meraih hasil terbaik, termasuk finish di posisi 4 besar atau bahkan juara Liga. Meski Fulham punya opsi untuk membelinya secara permanen, Samuel Chukwueze belum menutup kemungkinan untuk kembali ke Milan. Namun ia menilai gaya bermain di Inggris lebih cocok dengan dirinya dibandingkan di Italia. Apalagi ia merasa tidak mendapat cukup waktu bermain saat masih di Milan. Terkait masa depannya, Samuel Chukwueze sendiri masih membuka banyak pilihan, kembali ke Serie A, pindah ke La Liga, atau tetap bertahan di Liga Inggris. Alasan transfer Thiago Silva ke AC Milan tidak terwujud. Keinginan Massimiliano Allegri untuk memperkuat lini belakang AC Milan pada bursa transfer Januari tidak sepenuhnya berjalan mulus. Salah satu nama yang masuk dalam incarannya adalah Thiago Silva. Menurut laporan Sport Mediaset, Allegri sebenarnya ingin kembali bekerja sama dengan bek senior asal Brazil tersebut. Pengalaman dan kepemimpinan Thiago Silva dinilai bisa langsung memberi stabilitas dan ketenangan di lini pertahanan Milan. Namun rencana itu tidak mendapat lampu hijau dari manajemen klub. Faktor usia Thiago Silva menjadi pertimbangan utama.
Pihak klub menilai profilnya kurang sesuai dengan kebijakan jangka panjang meski ia berstatus legenda dan punya rekam jejak yang kuat. Meski begitu, bursa transfer masih akan segera dibuka. Milan masih punya waktu untuk mencari bek lain yang bisa memenuhi kebutuhan Allegri tanpa bertentangan dengan strategi dan kebijakan klub.